Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi untuk memenuhi tugas pengantar asuhan kebidanan yang diampu oleh Ibu Melsa Sagita Imaniar. Sebelum ke tabel siklus menstruasi, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang setiap bulan. Endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang sudah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10 sampai 80 ml per hari, dengan rata-rata 35 ml per hari. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi, fase praovulasi atau folikuler, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Lalu dalam siklus menstruasi juga itu terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Sekarang memasuki fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan pelurahan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu oleh hormon estrogen, membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3 sampai 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimal, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang siklus menstruasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.